Hai semuanya, Assalamualaikum. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Seperti biasa ya teman-teman, share lagi kegiatan saya hari ini. Nah ini tuh di pagi hari, kalau nggak salah sekitar setengah 7 pagi. Jadi saya mau ngantarin kakak sini ke sekolah, karena hari ini temannya nggak masuk sekolah. Seperti biasa ini kita jalan kaki ya, hitung-hitung juga olahraga. Nah karena ini masih pagi, jadi belum ada matahari yang nongol. Nah, seperti ini suasana di sini pagi hari. Sekarang itu lagi musim kemarau, jadi jalannya masih kering. Mungkin kalau hujan ini tuh bakal becek. Katanya ini tuh jalannya bakal diaspal, tapi sampai sekarang belum diaspal juga. Kemarin-kemarin ada lagi yang periksa jalannya ini, udah diukur-ukur lagi, tapi nggak tahu deh kapan diaspalnya. Nah jadi kita itu dari sana ya teman-teman, dari rumah ke jalan depan itu lumayan jauh, tapi nggak terlalu jauh banget juga. Saya itu bersyukur punya rumah masuk lorong kayak gini, karena nggak terlalu berisik sama suara mobil atau kendaraan yang lainnya. Oke, ini kita udah di jalan depan, dan setelah dilihat-lihat ini tuh nggak ada siswa lain yang pada jalan gitu atau ke sekolah. Nah ternyata hari ini tuh libur ya teman-teman, Masya Allah. Ini kita udah sampai di sekolah, dan di sekolah itu benar-benar sepi banget. Tadi cuma ada satu siswa juga yang datang. Jadi saya itu benar-benar nggak tahu kalau misalkan hari ini tuh libur. Sebenarnya bu gurunya udah ngasih tahu di grup WA, cuma saya nggak baca ya teman-teman, saya nggak ngeliat. Soalnya kan pas bu gurunya itu kirim pesan, ternyata berurutan gitu sama yang lain. Makanya saya nggak ngeliat. Oke, ini kita langsung putar balik aja karena memang nggak ada yang di sekolah. Sekolahnya itu pada tutup semua. Tadi pas kita lewat ada orang tua siswa yang ngasih tahu katanya hari ini tuh libur. Terus saya tetap jalan aja terus. Nah, sampai di sekolah ternyata benar. Terus sampai di rumah saya cek tuh chat di WA, ternyata ada gurunya kasih tahu, cuma saya itu nggak ngeliat. Ya udahlah ya, nggak apa-apa, ini kita pulang aja ke rumah. Hitung-hitung olahraga pagi hari. Oke lanjut, ini udah sampai di rumah, dan ini saya mau beres-beres di kamar dulu ya teman-teman, karena ini tuh benar-benar berantakan banget. Nah untuk kipasnya saya taruh di luar dulu biar nggak kena debu lagi. Terus ini saya mau gulung tikarnya dulu karena bagian bawahnya itu mau saya sapu. Untuk tikarnya itu udah pada robek ya teman-teman, soalnya tikar saya itu cuma satu-satunya. Tadi untuk tempat tidurnya ini belum saya rapihin karena si Ade itu tadi baru bangun ya teman-teman pas kita udah mau pergi ke sekolah. Nah untuk bantalnya ini saya susun-susun ke bawah. Jadi kalau malam itu semua bantal-bantal pada kepakai ya teman-teman. Bantal guling maksudnya. Jadi kalau kita tidur di samping kita, di kiri kanannya itu harus ada bantal guling. Oke, jadi ini saya udah selesai kebut-kebut kasurnya. Terus ini bantalnya saya susun-susun aja kayak gini ya teman-teman, biar nggak terlalu makan tempat. Habis itu saya mau nyapu-nyapu di sini dulu karena mau saya alas lagi pakai tikar. Karena nanti untuk bantal-bantalnya mau saya susun-susun lagi di bawah sini. Soalnya saya itu kan nggak punya tempat khusus buat bantal, jadi naruhnya di bawah aja kayak gini. Dan kayak gini kalau cuma punya satu kamar aja, jadi bantalnya numpuk di kamar satu, nggak ada tempat lain gitu buat naruh. Oke, ini untuk susun-susun bantalnya udah, terus tinggal lipatin selimut, dan habis lipat selimut sekarang mau lanjut untuk nyapu-nyapu di sini. Oh ya teman-teman, gimana nih aktivitasnya hari ini? Semoga selalu semangat ya dalam menjalani rutinitas yang itu-itu aja setiap harinya. Walaupun kegiatan kita itu-itu aja setiap hari, tetap harus selalu semangat. Oke, ini saya mau lanjut sapu-sapu di sini juga ya, di ruang serbaguna. Nah, di kursi ini juga ada pakaian yang kemarin saya cuci, itu belum sempat saya lipat. Jadi seperti biasa masih nongkrong di kursi kayak gitu. Terus di sini juga saya mau rapihin mainannya anak-anak. Seperti biasa ya, ini tuh lagi berantakan. Ini tuh keranjang mainannya udah penuh banget sih sebenarnya. Jadi untuk mobil-mobil yang besar saya taruh aja di
bagian bawah kayak gini. Ini belum terlalu berantakan ya, karena tadi udah dirapihin sama si Ade. Biasanya kalau udah rapi kayak gitu pasti nggak akan bertahan lama. Oke, ini akhirnya selesai juga nyapu-nyapunya. Terus di sini ada guntingnya Pak Suami yang dipinjam sama tetangga tadi. Itu mau saya simpan lagi ke tempatnya. Nah, selesai beberes di depan. Di sini saya mau lanjut lagi ke dapur karena memang saya belum beberes di dapur ya, teman-teman. Ini saya mau kumpulin dulu perabotan yang kotor. Ini juga ada wadah bekal kakak sini tadi. Jadi nasinya itu udah dimakan di rumah ya, karena hari ini tuh libur. Oke, lanjut. Ini saya juga mau ambilin sisa-sisa piring yang ada di tudung saji. Nah, ini saya dikasih kuah bugis ya sama kakak ipar saya. Kalau di sini tuh namanya kuah bugis dari tulang-tulang gitu, dari tulang sapi. Terus di sini tuh saya semalam habis ngerendam kacang hijau. Masya Allah, ini tuh ternyata banyak banget ya, teman-teman. Jadi ini tuh kacang hijaunya yang udah lama di kulkas, yang dulu pernah saya bikin kerajinannya kakak Cindy gitu kan. Karena udah lama jadi mau saya bikin bubur kacang hijau aja. Tapi ternyata ini tuh udah kebanyakan banget ya, teman-teman. Udah ngembang, makanya jadi banyak kayak gini. Soalnya saya itu baru pertama kali masak bubur kacang hijau, jadi saya nggak tahu kalau misalkan kacang hijau yang sedikit itu bisa jadi banyak setelah direndam. Kalau saya tahu bisa jadi banyak kayak gitu, mending saya bagi dua aja. Tapi saya nggak tahu ya, teman-teman. Oke, lanjut. Di sini tuh saya habis ambil gula merah yang ada di kulkas. Ini tuh sebenarnya gula merahnya yang udah lama ya, teman-teman, di kulkas. Jadi ini tuh gula merah yang terakhir. Oke, ini untuk gula merahnya saya potong-potong kayak gini dan ternyata agak keras juga ya, teman-teman. Tapi nanti ini tuh bakal saya cairin semua ya, teman-teman, untuk gula merahnya. Soalnya saya nggak tahu takarannya itu kayak gimana. Kalau udah dicairin semua kan nanti setelah dicairin baru kita tahu segimana yang mau dipakai gitu ya. Jadi ini sebagian saya cairin semua, terus yang satunya itu mau saya simpan lagi. Oke, untuk sisa gula merahnya saya taruh di wadah kayak gini, terus nanti mau saya masukin lagi ke dalam kulkas. Nah, sambil nunggu gula merahnya itu mencair, di sini saya mau nyuci piring dulu ya, teman-teman, biar lebih lega untuk tempat cuci piringnya ini. Dan tentunya biar kerjaan saya itu cepat kelar. Jadi sebagai ibu rumah tangga kita itu harus pintar-pintar buat nyambi-nyambi ya, teman-teman. Biar habis setelah selesai kerjaan kita tinggal santai-santai aja sambil scroll-scroll HP. Tapi kalau sebagai konten kreator biasanya habis beberes ataupun berkegiatan di dapur pasti habis itu ngedit video dulu terus dubbing ya. Kadang kepengen banget buat scroll-scroll TikTok atau apapun itu di HP, tapi ya mau nggak mau harus utamain ngedit video dulu sama dubbing. Apalagi yang internalnya itu kecil kayak saya, harus buru-buru diedit biar bisa bikin konten baru lagi. Oke, lanjut lagi ke videonya ya. Jadi tadi untuk gula merahnya udah mencair. Terus di sini tuh saya udah nyiapin air untuk kacang hijaunya. Nah, sambil nunggu airnya mendidih, di sini saya mau salin air minum dulu ya, teman-teman. Tapi di sini saya belum langsung masak air lagi karena tutup pancinya itu masih saya pakai. Oke, lanjut. Ini saya mau nyuci saringan kayak gini. Ini tuh nanti mau saya pakai buat nyaring gula merahnya. Jadi itu tuh berdebu, makanya saya cuci. Nah, ini airnya udah agak panas, nggak saya tunggu sampai mendidih ya, teman-teman. Jadi langsung aja untuk kacang hijaunya saya masukin. Terus di sini juga saya mau tambahin daun pandan sama jahe yang digeprek. Habis itu kacang hijaunya saya diamin dulu sampai dia benar-benar lembek. Nah, lanjut setelah nunggu lumayan lama dan kacang hijaunya ini udah lembek, jadi langsung aja saya masukin untuk gula merahnya. Karena ini tuh udah terlalu merah kayak gini, terlalu coklat, jadi gula merahnya itu nggak saya masukin semua ya, teman-teman. Agar dia lebih manis, saya tambahin gula pasir aja. Jadi di sini tuh untuk gula pasirnya
gulanya saya tambahin 5 sendok makan ya teman-teman, karena kurang manis. Kemudian di sini juga saya mau tambahin santan instan. Tadinya untuk santannya saya cuma mau pakai 1, tapi karena agak kurang jadi saya mau pakai 2 aja. Pokoknya untuk takaran bahan-bahannya yang saya pakai ini enggak saya takar ya teman-teman, saya kira-kira aja. Oh ya, di sini tuh saya pakai wajan aja kayak gini karena kan panci saya itu cuma 1, dan itu tuh tadi ada air, jadi saya nggak make karena juga kan dia itu agak bergerak gitu, makanya ya udah pakai wajan aja kayak gini, nggak apa-apa lah ya. Tadi juga pas lagi ngerebus kacang hijaunya saya tutup pakai tutup panci, jadi cepat mendidih. Terus sambil nunggu bubur kacang hijaunya matang, di sini saya mau salin gula merah dulu. Ini tuh saya saring kayak gini kotorannya biar nanti kalau mau dipakai nggak perlu disaring lagi. Ini saya masukin ke kulkas lagi ya teman-teman. Dan di sini untuk bubur kacang hijaunya udah matang, jadi udah saya matiin untuk kompornya. Sebenarnya proses bikinnya ini lumayan lama ya teman-teman, apalagi nunggu kacang hijaunya itu mekar benar-benar lama. Nah tadi pas lagi ambilin bubur kacang hijau nggak ke video karena tiba-tiba memori internal saya itu penuh, Masya Allah. Oh ya, terus untuk kakak ipar saya tadi juga udah saya ambilin, cuma itu nggak ke video. Oke, kalau begitu kita mau makan dulu ya teman-teman. Kalau begitu mari makan. Ini tuh tadi anak-anak udah pada nggak sabar banget satu-satu pengen makan bubur kacang hijaunya. Soalnya prosesnya itu lumayan lama ya teman-teman. Baru pertama kali bikin juga, jadi saya nggak tahu kalau memang prosesnya itu lama. Untungnya juga kacang hijaunya itu udah saya rendam semalaman, jadi nggak terlalu lama gitu ya di saat ngerebusnya. Oh ya, katanya kalau misalkan ngerebus kacang hijau itu cuma pakai air aja, nggak boleh kalau misalkan pakai gula merah, karena kalau misalkan langsung pakai gula merah bisa-bisa lama banget nunggu kacang hijaunya itu mekar. Tapi teman-teman mungkin udah lebih tahu ya daripada saya, soalnya juga saya baru pertama kali belajar. Insya Allah kalau beli kacang hijau lagi bikinnya sedikit aja, karena beneran deh ini tuh udah banyak banget. Tapi nggak apa-apa ya, nanti kalau misalkan ada sisanya tinggal masukin aja ke dalam kulkas. Nah ini kita udah selesai makan, alhamdulillah tadi anak-anak pada suka ya teman-teman. Ini untuk sisanya saya pindahin ke wadah kayak gini karena di wajan itu kan nggak ada tutupnya. Takutnya nanti malah malah kena debu atau kena kotoran cicak kan. Nah ini untuk wajannya saya rendam dulu, habis itu saya tinggal lap-lapin meja aja. Oke teman-teman, jadi segitu dulu ya untuk videonya. Terima kasih buat yang udah nonton, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.